Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berlumuran darah duduk di tepi selokan yang diketahui bernama Lata Pasi, 55 tahun. Korban pembacokan temannya sendiri Laharidin, 47 tahun. Halo pemirsa Seleb On News Viral, selamat pagi, selamat hari Senin. Semoga selalu semangat ya, kayak Seleb On News Viral yang sudah siap menemani pemirsa di rumah dengan menyajikan kabar-kabar viral, berbagai mitos dan juga kejadian mistis yang bikin merinding. Hanya Seleb On News Viral, nggak viral, nggak bakalan terkenal. Duel dua orang guru di Sultra berujung maut. Inilah video amatir yang direkam warga usai kejadian perkelahian antara dua orang guru tetangga satu desa yang terjadi di Pasar Kambawuna Lasehau, Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu pagi. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berlumuran darah duduk di tepi selokan yang diketahui bernama Lata Pasi, 55 tahun. Korban pembacokan temannya sendiri Laharidin, 47 tahun. Korban yang berlumuran darah tersebut kemudian dibawa warga ke Puskesmas Kabawo untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya nyawa tak dapat diselamatkan akibat kehilangan banyak darah setelah mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian kepala. Menurut salah seorang warga, saat kejadian, kedua guru yang bertikai ini terlihat saling kejar-kejaran, salah satunya memegang parang. Warga yang melihat peristiwa tersebut tak kuasa melerai karena terkena sabetan senjata tajam yang digunakan pelaku. Tak lama berselang terlihat korban terduduk di tepi selokan dengan berlumuran darah. Sementara pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu ada yang tolong enggak? Takut semua orang. Orang yang punya parang baru ini dia. Oh, pelakunya habis dia potong dia kemana? Lari. Dia lari. Kapolsek Kabawo Inspektur 1 Laimpi mengatakan sebelum kejadian kedua guru tersebut sempat cekcok, lalu kemudian terjadi perkelahian hingga satu orang meninggal dunia. Usai melakukan pembacokan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Kabawo. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab dan motif duel berujung maut dua guru tersebut. Pelaku langsung datang mengamankan diri di kantor polisi. Informasi yang kami dapat dari anggota yang ke TKP, nanti tiba di rumah sakit di Puskesmas Kabawo, baru beliau almarhum mengembuskan napas terakhir. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Kabawo masih melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi. Sementara jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Oknum supir angkot tega perkosa gadis di bawah umur. Nasib naas menimpa seorang anak gadis berinisial NR, berusia 14 tahun, warga Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Gadis yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini menjadi korban kebiadaban seorang sopir angkutan umum. Peristiwa pencabulan tersebut terjadi di sebuah rumah kosong. Bermula saat korban diajak main oleh saudaranya usai pulang sekolah ke Stadion Badak Pandeglang. Korban bersama saudaranya itu bertemu pelaku yang merupakan sopir angkot. Kemudian korban dan saudaranya tersebut diajak keliling menggunakan angkot hingga malam hari dan dibawa ke sebuah rumah kosong di Kecamatan Banjar. Kemudian pelaku memberikan mie instan yang diduga telah dicampur obat bius oleh pelaku. Setelah beberapa menit korban mengkonsumsi mie instan, korban merasakan pusing hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa pelaku ke sebuah kamar untuk melayani nafsu bejat pelaku. Tiba-tiba pelaku lewat menggunakan angkot karena memang dicopet angkot. Dari situ korban dan saudaranya dibawa ke sebuah rumah kosong
Ya dibujuk untuk makan mie. 7 malam itu? 7 malam. Dibujuk makan mie instan. Korban hanya makan 2-3 sendok. Tiba-tiba kepala korban pusing. Setelah itu korban nggak sadarkan diri. Sampai sekitar jam 10 malam korban dibawa ke kamar rumah kosong itu oleh pelaku. Nah disitulah korban dicuci celananya dan dilakukanlah hal yang tidak. Saat ini kasus kekerasan seksual oleh oknum supir angkot sudah ditangani dan tengah ditindaklanjuti Polres Pandeglang, Banten. Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Akbar, mengungkapkan akan segera menangkap oknum supir angkot biadab tersebut. Ada laporan terkait pencabulan salah satu anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP yang diduga dilakukan oleh supir angkot. Dari unit PPA akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Empat narapidana lapas kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur meminum miras oplosan di dalam sel. Akibatnya 3 orang tewas dan 1 harus menjalani perawatan di rumah sakit. 3 napi tewas akibat pesta miras oplosan. Peristiwa itu diketahui petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Samarinda saat tengah berjaga, mendengar alarm dari dalam blok tahanan. Saat dihampiri, 4 narapidana sudah mengalami kejang-kejang. Pesta miras oplosan yang digelar diam-diam para napi Kamis malam Jumat lalu, saat narapidana lainnya melaksanakan kegiatan keagamaan yasinan rutin. 4 narapidana kompak meminum alkohol yang mereka campur minuman saset. Begitu kejadian itu diketahui, keempat korban miras oplosan langsung dirujuk ke rumah sakit secara berkala. 1 orang di Rumah Sakit Dirgahayu dan lainnya Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Tak lama kemudian, pihak lapas mendapat kabar 1 napi meninggal dunia di Rumah Sakit Dirgahayu. Selang beberapa jam, 2 napi juga meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Ada kabar kalau yang di Rumah Sakit Dirgahayu meninggal, itu kurang lebih hampir jam 11 malam. Setengah 12 malam dari RSU Alwi Sarani disampaikan juga meninggal. Setengah 8 pagi, 1 lagi di RSU Alwi Sarani meninggal. Ada 3 dari 4 yang satu. Ya, yang 1 sampai saat ini masih dalam perawatan. Kritis Pak. Enggak, masih sudah bisa komunikasi. Atas peristiwa tersebut, pihak lapas langsung menyisir tempat kejadian. Diduga alkohol yang digunakan dari hand sanitizer. Saat ini, kasus kematian 3 napi masih dalam penyelidikan Polres Samarinda. Kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kemudian tadi setelah di rumah sakit ada 3 orang yang meninggal dunia. Yang 1 masih dalam kondisi kritis. Nah ini masih kita lakukan pengecekan dengan rekan-rekan dari lapas apa yang menjadi penyebab. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan saya info.